Halo, selamat pagi saudara-saudari. Pagi ini kita akan kuliah musik gereja secara online. Apakah semua sudah siap? Siap ya. Ya, sebagaimana kita tahu, musik gereja atau pelayanan musik gereja merupakan salah satu unsur ibadah yang sangat penting dan perlu diperhatikan dalam gereja. Secara alamiah, musik ini memiliki pengaruh yang sangat besar. Contohnya, dengan mendengar musik, seseorang bisa terbawa perasaan, rasa ingin menangis, atau melakukan suatu tindakan tertentu. Bisa juga membuat seseorang tertawa, ataupun dapat mengontrol suasana hatinya dengan baik. Nah, hal ini tentu dipengaruhi oleh karena musik memiliki suatu kekuatan tersendiri. Nah, berdasarkan hal ini, maka musik itu dapat menjadi kutuk ataupun menjadi berkat dalam gereja, tergantung dari esensi yang ingin disampaikan, atau tergantung daripada motivasi pelayanan musik yang dilakukan di dalam setiap gereja kita masing-masing. Oleh karena itu, bagaimana dengan saudara-saudari mahasiswa-mahasiswi semester 2? Apakah sejauh ini sudah melakukan pelayanan musik dengan motivasi yang benar seperti halnya kita belajar minggu-minggu yang lalu? Di dalam Alkitab, Alkitab kita mengajarkan bahwa musik memiliki pengaruh besar di dalam hubungan manusia dengan Tuhan dan hubungan manusia dengan mukjizat. Mari kita lihat, saudara-saudari, silakan membuka Alkitab di dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayatnya yang ke-25 sampai 26. Saya akan bacakan bagi kita. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu, dan terlepaslah belenggu mereka semua. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Allah bertakhta di atas doa dan pujian Paulus dan Silas yang mereka kumandangkan di penjara. Saat mereka dipenjarakan, tentu ada banyak hal-hal yang mereka alami yang tidak wajar. Mereka disesah, mereka dituduh dan diperlakukan secara tidak adil. Namun dengan bernyanyi dan berdoa, terjadi sesuatu hal yang luar biasa. Yang pertama, orang-orang dalam penjara mendengarkan mereka bernyanyi dan mereka bertobat. Lalu kemudian terjadi suatu mukjizat di mana orang-orang itu, termasuk Paulus dan Silas, terlepas dari penjara oleh karena gempa bumi terjadi sehingga menghancurkan penjara itu. Yang baiknya adalah meskipun gempa bumi terjadi, tetapi mereka tidak mengalami kecelakaan. Lalu berikutnya adalah di dalam Yosua pasal 6. Kita melihat dalam Yosua pasal 6, seperti saudara-saudari belajar dalam pengantar perjanjian lama, bagaimana orang Israel di bawah pimpinan Yosua meruntuhkan tembok Yeriko dengan mengelilinginya, dan pada hari yang ke-7 mereka bernyanyi dan bersorak. Allah menunjukkan karyanya dengan meruntuhkan tembok Yeriko. Hal ini terjadi setelah bangsa Israel memainkan alat-alat musik dan bersorak-sorai sesuai dengan perintahnya. Ini merupakan bukti kedua bahwa musik memiliki kekuatan. Yang ketiga, dalam 2 Tawarikh pasal 20,
Raja Yosafat mengirim pemusik dan penyanyi di depan tentaranya, dan akhirnya musuh dapat dikalahkan. Musik dipakai Allah untuk menunjukkan siapa Dia, menunjukkan kemuliaannya kepada seluruh umat manusia, baik yang percaya maupun yang belum percaya kepadanya. Tuhan mengingatkan agar setiap orang mengakui bahwa Dia adalah Allah. Nah, ini merupakan salah satu hal penting yang perlu kita ingat di dalam musik gereja. Baik, sejauh ini apakah ada pertanyaan yang belum dimengerti? Tadi kita melihat ada 3 contoh dalam Alkitab mengenai kekuatan musik, yaitu dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 25, dalam Yosua pasal 6, dan 2 Tawarikh pasal 20. Apakah ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, silahkan disampaikan di Google Classroom kita ya, nanti Ibu akan menjawabnya. Baik, berdasarkan apa yang sudah saya jelaskan tadi kepada saudara-saudari, maka sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah, yang pertama, menurut pemahaman saudara-saudari semua, bagaimana musik dapat mempengaruhi ibadah dalam PL dan PB? Yang kedua, bagaimana musik dapat mempengaruhi ibadah dalam konteks gereja masa kini? Dan ketiga, menurut saudara, apakah musik gereja yang ada di gereja saudara sendiri, gereja asal, sudah memenuhi kriteria seperti halnya diajarkan oleh Alkitab mengenai musik gereja yang memiliki pengaruh dalam ibadah? Sekian dan terima kasih. Untuk materi selanjutnya, saya akan bagikan di Google Classroom. Silakan saudara-saudari lihat. Tuhan memberkati.